Oke rekan-rekan, pada video ini, sesi ini saya ingin sharing tentang bisnis ini seperti seorang pelayan kopi, ya, atau kalau orang kenal dengan kata barista, ya. Saya bilang pelayan kopi, ya. Kenapa begitu? Ya, ada bisnis ini unik sebenarnya, ya. Jadi kita seperti pelayan kopi, ya. Bisnis ini, ya, atau pelaku di bisnis ini, ya, seperti pelayan kopi, ya. Mungkin Anda bingung kenapa topiknya seperti ini, ya. Betul ya. Oke, jadi begini. Pada saat Anda dikenalkan bisnis ini, Anda pasti disuruh sama upline Anda untuk membuat daftar nama, betul nggak? Anda membuat daftar nama, biasanya Anda disuruh bikin minimal 100 daftar nama, betul ya? 100 daftar nama, dari mulai Anda tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 100. Betul ya, bahkan mungkin bisa lebih ya, karena sekarang kita bicara grup aja, kalau di handphone itu bisa sampai berapa grup gitu ya. Name list kita bisa sampai 1000 sekarang ya. Bisa lebih lah, ini bisa 2000, bisa 3000 ya. Jadi sebenarnya 100 ini kecil sekali sebenarnya ya, tapi anggaplah kita bicara 100. Artinya pada saat Anda mulai mempresentasikan, mulai mengundang dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, Anda mulai bikin name list, Anda tulis ya, Anda tulis. Jangan scroll down, karena kalau Anda scroll down di HP itu biasanya Anda selalu lewatin. Tapi kalau Anda tulis itu satu-satu, berarti kan Anda sudah mulai kontak satu-satu, betul ya? Nanti Anda bisa bikin centang, oh saya sudah telepon, oh saya sudah prospek atau gimana. Anda bisa bikin notes dari setiap nama yang Anda tulis itu. Anda bisa bikin notes sebenarnya, oh ini saya udah misalnya udah presentasi atau saya udah undang, oh misalnya ini saya belum presentasi tapi saya udah undang gitu, misalnya saya udah lakukan. Nah, kebanyakan kan kalau kita bicara seperti ini kan pasti kan saudara mengalami penolakan, betul ya. Nah, saya akan membahas tentang masalah penolakan. Jadi kan biasanya umumnya Anda ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mungkin nanti ada orang yang terima, nanti ada ketemu penolakan lagi, betul ya. Nah, makanya saya bilang bisnis ini sebenarnya seperti pelayan kopi. Nah, saya ambil contoh di sini. Misalnya adalah ini seorang pelayan kopi. Oke. Dan katakanlah ada customer yang duduk. Ya, ada customer duduk di meja 1, di meja 2, di meja 3, di meja 4, meja 5, meja 6, meja 7, meja 8, meja 9, meja 10, 11, 12 ya. Customer ada satu lusin ya. Oke. Nah, pada saat si pelayan kopi ini membawa kopinya, dia mulai membawa kopinya, berarti kan dia mulai menawarkan, betul nggak? Dia mulai menawarkan dengan rendah hati, betul ya? Namanya pelayan, pasti harus melayani, betul nggak? Melayani. Betul, berarti harus rendah hati, betul ya? Betul, jadi harus rendah hati. Nah, dia seperti itu, dia melakukan yang namanya dia pergi ke satu orang. Dia mulai dari meja pertama, betul? Dia mulai dari meja pertama, dia mulai menawarkan, misalnya katakanlah ini orang, misalnya ibu lah, misalnya ibu ya, ibu, bapak, misalnya ini ada anak muda, ya, misalnya ini ada orang tua, ada kakek-kakek dan seterusnya, ya. Dia mulai menawarkan orang pertama, dia bilang, Bu, kopi, mau kopi minum. Nah, ibu ini belum mau minum kopi. Ya, Anda perhatikan ya, ibu pertama belum mau minum kopi. Kemudian dia mulai yang namanya pergi ke orang kedua. Ya, orang kedua juga, oh belum, saya nggak mau kopi. Nah, orang ketiga nggak mau kopi, nggak mau kopi. Nah, orang tua ini udah mulai nih agak teler-teler, agak ngantuk gitu ya. Nah, begitu dia lihat ada pelayan kopi, dia langsung semangat, dia, oh ya saya mau kopi deh, udah ngantuk nih, udah parah nih ngantuk gitu kan. Akhirnya ini orang itu mengambil kopinya, betul nggak? Dia minum kopinya, betul ya? Dia menerima kopinya pada saat ditawarkan, betul nggak? Nah, yang untung siapa? Yang untung adalah yang terima kopi, betul nggak? Karena dia menerima kopinya, dia merasa untung karena minum kopi, jadi akhirnya nggak ngantuk, jadi seger lagi, betul nggak? Dia yang untung, betul nggak? Jadi benefitnya adalah untuk orang ini. Dia minum kopi, betul nggak? Dia nggak ngantuk lagi. Efeknya, betul nggak? Nah, si pelayan kopi itu terusin. Dia lanjut ke sini, sampai terakhir akhirnya nggak ada yang terima. Cuman satu orang aja yang terima. Oke? Nah, dia akhirnya balik ke meja
balik ke meja, kemudian 15 menit kemudian atau setengah jam kemudian, katakanlah setengah jam kemudian dia kembali muter. Mulai dari ibu pertama ini. Bu mau kopi nggak? Ibu ini kayaknya nggak deh, nanti deh, belum gitu. Belum. Ada yang kedua juga belum, yang ketiga juga belum. Pak mau nambah nggak? Oh tadi saya udah cukup, udah seger, udah enak. Nah oke, berarti dia sudah dapat benefitnya, betul nggak ya? Nah berikutnya yang sebelah, nah akhirnya ketemu sama bapak satu ini, ya. Nah bapak satu ini udah mulai nih, udah setengah jam kemudian kan, tadi setengah jam sebelumnya kan belum ya. Setengah jam kemudian dia mulai, ya kayaknya iya deh, kayaknya saya mau kopi deh, iya deh, boleh deh satu deh. Nah dia terima kopinya, akhirnya apa? Bapak ini mendapatkan benefit, betul? Bapak ini mendapatkan benefit daripada kopi itu, menjadi nggak ngantuk, jadi segar, betul nggak? Nah, sehingga yang terjadi apa? Sudah 2 orang yang terima, dan 2 orang mendapatkan benefit daripada kopi itu, betul nggak? Nah, pelayan ini kembali muter sampai sini, tidak ada yang terima lagi. Udah, selesai, dia kembali ke mejanya, betul? Ke meja baristanya. Nah, dia tunggu lagi setengah jam. Tunggu lagi setengah jam. Begitu setengah jam kemudian, ternyata kan di setengah jam pertama sama setengah jam kedua sudah 1 jam, betul ya? Nah, berarti dia mulai nih ke ibu ini. Mulai ke ibu ini. Wah, ibu yang pertama nih langsung, saya mau kopi deh, Mbak. Saya mau kopi, saya udah ngantuk banget. 1 jam kemudian, dia terima kopi, dia dapat benefit dari kopi itu setelah 1 jam. Ini ya, langsung di 0 menit. Ini 30 menit kemudian. Oke? Ini 1 jam kemudian. Begitu ke sebelahnya, bapaknya ngeliat ibu ngambil kopi, bapaknya udah mulai ngantuk, efek domino. Wah, si bapaknya, saya juga mau kopi. Wah, 1 jam kemudian dapat kopi lagi. Benefitnya ke orang ini juga. Ini anak muda, kayaknya saya juga mau kopi deh, udah nggak tahan nih, ngantuk banget nih, lagi belajar gitu kan. Lagi depan komputer, kayaknya udah mulai ngantuk. Dia juga ambil kopi, 1 jam kemudian dia dapat benefit daripada kopi itu. Perhatikan baik-baik. 1 jam kemudian mereka ambil kopi. Bapak ini sudah senang-senang, sudah seger. Karena 1 jam sebelumnya sudah ngambil kopi. Ini masih belum ngambil. Enggak, saya nggak mau ngopi ya. Saya nggak mau kopi katanya. Ya, saya nggak suka katanya kopi. Oh, itu bukan buat saya, gitu katanya ya. Sudah pernah dengar begitu kan? Nah, kemudian bapak ini karena dia sudah minum kopi, dia sudah benefit, betul? Nah, lari ke sini. Nah, begitu lari ke sini ternyata efeknya adalah orang-orang ini 1 jam kemudian juga mau kopi. Akhirnya mereka ambil kopinya. Kalau dari sini ke sini kan berarti kan sudah mungkin 1 jam 20 menit misalnya. Betul nggak? Sudah nambah 20 menit kan efeknya kan harus 20 menit. Misalnya setiap orang dilayani kan ada waktunya, betul nggak? Nah, bisa jadi mungkin sampai sini 1 jam 30 menit misalnya. Jadi artinya apa? Pada saat sudah muter pelayannya, masing-masing dapat kopinya, betul nggak? Dapat kopinya dan dapat benefitnya, betul nggak? Masing-masing dapat benefitnya, betul nggak? Artinya apa? Simak baik-baik cerita ini. Pelayan ini selalu ready. Selalu ready setiap saat, selalu ada setiap saat, betul nggak? Dia selalu ready setiap saat. Dia menawarkan dari mulai pertama sampai terakhir, dan dia menawarkan terus secara konsisten. Yang terjadi adalah dia tawarkan secara konsisten. Betul? Dan dia tawarkan tanpa nyerah, betul nggak? Dia tahu satu ketika orang-orang ini pasti akan butuh kopi. Perhatikan dia bilang apa? Saya tahu orang ini satu ketika akan butuh kopi. Berarti dia ngeliat dari sisinya orang lain, betul nggak? Bahwa orang itu pasti ngantuk, pasti butuh kopi. Jadi dia melihat bahwa orang itu harus bisa dapat benefitnya nanti. Atau keuntungannya nanti. Keuntungan. Ya, keuntungan. Pada saat orang itu mendapatkan keuntungannya dari kopi tersebut, yang happy kan orang itu, betul nggak? Paham ya? Tapi perhatikan satu hal. Yang dilakukan adalah orang pertama 0 menit, orang kedua 30 menit, orang berikutnya 1 jam kemudian, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan satu poin, dia ada di setiap timing. Dia selalu ada di setiap timing. Bapak Ibu, rekan-rekan, bisnis ini seperti itu. Pada saat Anda menawarkan prospek Anda, 1 belum mau, 2 belum mau, mungkin 3 ambil. 3 seperti yang 0 tadi itu. Langsung ambil, langsung join. Yang dapat benefitnya siapa? Orang tersebut yang beli produknya, orang tersebut yang mau menjalankan bisnisnya. Anda harus bisa melihat bisnis ini bukan buat diri Anda sendiri, bukan hanya buat diri Anda sendiri, tapi juga sebagai benefit buat orang lain. Karena orang lain juga butuh produknya,
Bisa jadi mungkin dia tidak butuh produknya, tapi dia butuh peluang bisnisnya. Anda harus menawarkan juga peluang bisnisnya kepada dia, karena Anda tidak pernah tahu kondisi keuangan dia bagaimana, betul nggak? Anda harus duduk di, orang bilang istilahnya, berdiri di sepatunya dia, berdiri di posisinya dia, melihat apa kebutuhan dia, apa benefitnya buat dia, apa yang dia butuhkan. Pada saat kita menawarkan dari sisinya dia pasti akan ambil bisnis ini. Dan perhatikan baik-baik, lihat ada waktunya. Artinya apa? Setiap orang itu ada timingnya. Mungkin hari ini kita prospek dia belum join. Mungkin seminggu lagi kita prospek dia belum join. 2 minggu lalu mungkin baru beli produk atau beli 1 bungkus, cuman coba. Kadang sampai 3 bulan nggak pernah beli lagi. Kita terus prospek dia, kita terus undang dia. Tapi perhatikan, Anda bikin name list tujuannya apa? Tujuannya Anda tidak stuck di satu. Pada saat Anda bikin name list, Anda terus perbaruilah daftar nama Anda, terus perbarui daftar nama Anda, supaya Anda tidak stuck di yang di atas ini aja. Yang di atas ini nggak mau, Anda ngotot aja di situ. Ya sudah, kalau nggak mau, pindah ke yang lain. Seperti yang ini tadi. Ini nggak mau, pindah ke yang lain. 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 Akhirnya ada nggak yang mau? Ada kan yang mau, betul nggak? Nah, pada saat ini nggak mau, pindah ke yang lain. Ini nggak mau, pindah ke yang lain. Sampai Anda perbarui daftar nama Anda. Saya seperti itu. Kadang saya sampai begitu banyak daftar nama saya. Sampai saya mau kembali buat follow up yang ini. Sudah lupa. Karena kebanyakan daftar nama. Tapi pada saat Anda punya daftar nama begitu banyak, Anda tidak pernah yang namanya kehabisan energi. Kenapa? Karena hanya fokus terkuras kepada orang-orang yang tidak mau ikut sama Anda di atas ini. Cuma 10 orang pertama yang Anda bolak-balik. Di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi prospeknya. Kenapa nggak Anda keluar terus, cari terus, daftar nama Anda perbarui. Begitu punya waktu, kapan-kapan ada info baru, kirimlah ke mereka. Ada info baru, misalnya bulan depan, kirimlah ke mereka. Nanti ternyata ada produk baru, kirimlah ke mereka infonya. Karena Anda tidak pernah tahu seperti tadi. 30 menit kemudian, 1 jam kemudian, ternyata dia bisa terima. Bisa jadi seminggu kemudian, sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, dia terima bisnisnya, dia terima produknya, dia bisa jadi leadernya Anda, diamondnya Anda di bawah Anda nanti. Kita nggak pernah tahu. Hanya masalah timing. Dan masalahnya bukan apa? Masalahnya kalau si pelayan kopi give up. Pada saat putaran pertama, dia ngeliat tidak ada yang mau beli kopi, dia give up. Yang terjadi, setengah jam kemudian, Bapak ini nggak dapat kopi dan nggak dapat benefitnya. Kenapa? Karena dia give up terlalu cepat. Give up too soon namanya. Bapak Ibu, banyak orang di bisnis malam itu menyerah terlalu cepat, belum waktunya. Pada saat Anda tidak menyerah, Anda akan ketemu orang-orang setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, seminggu kemudian, 10 hari kemudian, 1 bulan kemudian, bahkan 1 tahun kemudian. Bisa jadi orang itu akan join sama Anda karena Anda tetap ada di bisnis itu. Anda tetap konsisten di bisnis itu. Anda tetap eksis di bisnis itu. Pada saat Anda tidak eksis di bisnis itu, justru orang yang awal-awal mencemooh Anda akan bilang sama Anda, tuh kan udah gue bilang apa, bisnisnya kagak jalan. Bener kan? Lu berhenti, akhirnya siapa yang ketawa? Mereka ketawa, betul nggak? Makanya ada satu istilah di satu buku, tergantung siapa yang ketawa belakangan. Nah, Bapak Ibu terserah sekarang bagaimana di tangan Bapak Ibu rekan-rekan. Siapa yang mau tertawa di belakangan? Apakah Anda mau menyerah begitu mudah sehingga Anda tidak mencapai dream Anda dan mengizinkan mereka semua tertawain Anda? Ya, atau Anda mau jalankan bisnisnya berpikir bahwa bukan untuk mentertawakan mereka, tapi Anda berpikir mereka harus lihat bisnis ini. Mereka harus minum kopinya supaya dapat manfaat daripada kopi itu. Kopi ada manfaatnya, betul nggak? Ada manfaat kesehatan, ya. Artinya apa? Bisnis ini mereka harus melihat dari sisi seperti itu. Mereka harus melihat bahwa oke, produknya bisa bagus buat mereka, buat anak perempuan mereka, buat segala macam yang mereka butuhkan. Termasuk bisnisnya buat mereka. Kalau mereka kesulitan finansial, justru mereka lebih butuh bisnis ini. Betul nggak? Anda harus bisa lihat ke arah sana. Dan pada saat waktunya tepat, Anda di situ ada. Seperti pelayan kopi tadi, waktunya Anda bisa closing mereka, Anda bimbing mereka. Nah, pada saat mereka berhasil nanti, mereka akan mengucap syukur dan terima kasih pada Anda karena Anda tidak pernah menyerah untuk prospek orang itu.
Saya pengalaman pribadi, saya pernah prospek 7 tahun. 7 tahun orang baru join sama saya setelah 7 tahun. Anda bayangkan, kalau saya sudah berhenti sebelum 7 tahun, kejadian nggak ini? Nggak pernah, betul nggak? Nah, itulah saya bilang bisnis ini adalah sebetulnya seperti pelayan kopi. Anda harus ada ready, Anda harus prepare bahwa bisnis ini masalah timing. Hanya masalah timing orang akan join sama Anda. Cepat atau lambat. Yang penting Anda tidak menyerah terlalu cepat. Kalau Anda menyerah terlalu cepat, akhirnya pakai pelayan kopi tadi. Betul? Saya berharap Anda dapat intisari daripada sesi ini. Dan saya berharap Anda mengerti dan masuk, meresap dalam pikiran Anda, subconscious Anda, tentang konsep ini, tentang pikiran ini. Karena ini berlaku bukan apa-apa, ini memang berlaku di mana-mana, di bisnis semua sama konsepnya. Masalah timing. Kalau Anda ada di tepat, waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, Anda pasti akan closing orang itu. Oke, nah saya akan ketemu di video berikutnya. Video berikutnya adalah judul yang sangat-sangat bagus, topik sangat bagus, saya akan bahas ya. Sampai ketemu di video berikutnya, terima kasih.